Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman pemilih, selamat bergabung di podcastnya KPU Kabupaten Pekalongan. Nah, kali ini saya sudah ditemani Bapak Ahyar Budi Pranoto, Sarjana Manajemen, yang merupakan anggota KPU Kabupaten Pekalongan, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. Apa kabar Pak Ahyar? Alhamdulillah baik. Oke. Ini kita ngobrol santai aja, Pak. Ya, betul. Ini panggilnya apa nih, Pak Ahyar, Pak Ya, Budi? di kampung Ahyar gitu aja, jadi Gus Ahyar gitu aja. Gus Ahyar. Oke, kita panggilnya Gus Ahyar Ya, aja. betul. Oke, Pak. Kali ini kita akan membahas tema yang cukup penting ini buat teman-teman pemilih di luar sana, tentang badan ad hoc. Ya, ini Niswa. Jadi badan ad hoc itu memang penting. Badan ad hoc itu apa? Adalah kalau di Undang-Undang Nomor 7 2017 itu berkaitan dengan penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu itu ada KPU RI gitu, kemudian ada KPU provinsi, kemudian ada KPU kabupaten kota, dan kemudian ada yang namanya badan ad hoc yang mengerjakan di tingkat kecamatan, desa gitu ya, dan di tingkat TPS. Itu namanya PPK, PPS, dan KPPS. PPK itu adalah panitia pemilihan kecamatan, itu adanya di tingkat kecamatan. Kemudian PPS itu adalah panitia pemungutan suara di tingkat desa atau di kelurahan. Kemudian ada namanya KPPS, itu kelompok KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara. Jadi kelompok penyelenggara pemungutan suara itu adanya di TPS nanti. Nah, itu pun nanti jumlahnya beragam. Dari PPK itu 5 orang. Oh, beda-beda ya, Pak? Beda-beda, karena menurut wilayah dan sebagainya. 5 orang. Jadi kali 19 di kabupaten kita nanti ada 95 orang. Kemudian nanti dibantu sekretariat di tingkat kecamatan. Itu 3 biasanya ada tingkat. Kemudian nanti ada staf 1 orang yang membantu tugas PPK. Jadi selain sekretariat ada staf yang kemudian membantu. Kemudian di PPS itu jumlahnya 3 orang. Nah, itu nanti di desa atau kelurahan itu jumlahnya 3, dibantu juga 3 orang di sekretariat. Itu diambilkan dari desa atau kelurahan perangkat di desa atau gitu. Kemudian kalau KPPS itu biasanya masyarakat umum, baik di karena itu kan menyangkut TPS. Jadi desa, kelurahan itu bisa ada 4, 5 sampai 7 TPS, tempat pemungutan suara. Nanti kita butuh di KPPS itu 7 orang. 7 orang. Setiap TPS itu ada 7 orang. Namanya KPPS itu 7 orang. Plus nanti ada 2 PAM. Jadi ada pengamanan seperti Hansip itu, yang kemudian untuk pengamanan di dalam TPS 2 orang. Jadi total di TPS itu ada 9 orang. Ada 9 Iya, orang. kira-kira begitu. Berarti PPK, PPS, dan KPPS itu tugasnya untuk membantu penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan gitu ya, Pak ya? Betul. Jadi PPK, PPS itu dibentuk itu 6 bulan sebelum penyelenggaraan, sebelum hari H pemilu. Jadi kalau besok itu pemilu tanggal 14 Februari 2024 itu 6 bulan sebelumnya. Berarti kita hitung mundur nanti. Ya kira-kira di bulan Oktober November lah kita pembentukan. Kemudian PPS juga sama seperti itu. Jadi nanti bentuk PPK dulu, dan 1 bulan kemudian bentuk PPS gitu. Karena yang di undang-undang itu kewenangan itu ada di KPU kita, di KPU Kabupaten. Jadi yang membentuk itu KPU Kabupaten. Sehingga nanti prosesnya nanti ada petunjuknya gitu, ada pengumuman dan sebagainya begitu. Tapi belum ada ya, Pak ya? Belum. Jadi saat ini memang ini bulan Juli itu nanti sekitar Oktober November, jadi sebelum itu akan kita umumkan. Karena aturan yang aturan besarnya di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu nanti diindos ke PKPU. PKPU itu peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai tentang pembentukan badan ad hoc. Itu nanti masih kita menunggu gitu. Insya Allah dalam waktu dekat lah nanti kita
akan sampaikan ke masyarakat gitu tentang apa namanya syarat gitu kan, kemudian apa saja yang perlu dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin masyarakat umum ya, ingin menjadi penyelenggara pemilu. Kalau syarat-syarat dari tahun ke tahun pemilihan atau pemilu itu sama nggak Pak? Ya hampir sama itu karena menginduknya adalah yang pertama adalah undang-undang tentang pemilu. Jadi undang-undang pemilu gitu, kemudian nanti kalau pemilihan pilkada itu undang-undang tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Kalau undang-undang pemilunya itu undang-undang 7 2017 gitu kan. Nah, nanti turunannya ada beberapa aturan yang berkaitan dengan pembentukan badan ad hoc itu. Nah, dari tahun ke tahun ya disesuaikan dengan apa namanya karena kita induknya itu undang-undang pemilu, jadi aturan secara umumnya sudah jelas itu, persyaratannya sudah ada di situ, di undang-undang itu sudah ada. Ya. Saya ini pernah mendengar Pak, di KPU ini harus berintegritas. Betul. Artinya itu intinya harus sesuai dengan pedoman. Betul. Dan juga no suap-suap gitu Pak. Ya, jadi ini Niswa, jadi bahwa integritas itu penting, apalagi kita hari ini sudah memasuki tahapan. Jadi kita ada istilah integritas 24 jam. Ya. Bahkan di syarat itu dituliskan bahwa punya integritas gitu ya, dengan dibuktikan dengan beberapa pernyataan, misalnya mengisi surat pernyataan berkaitan dengan apa namanya kesanggupan dan sebagainya dan sebagainya itu kira-kira begitu. Nah, integritas itu adalah antara pemikiran, perkataan, perbuatan itu sesuai dengan apa yang kemudian menjadi kode etik kita sebagai penyelenggara. Oh iya. Kode etik ada kode etik, ada kode etik. Kemudian ada peraturan-peraturan yang mengatur tentang hal ihwal apa yang tertulis, apa yang kita lakukan dan kita kerjakan itu di integritas maksudnya seperti itu. Sehingga ada namanya kode etik. Jadi kode etik yang boleh gitu ya dan tidak kita lakukan gitu. Jadi kode etik saja kira-kira begitu. Contoh kode etik itu begini, kita kan sebagai masyarakat bersosial itu kan punya punya sosial masyarakat, tetapi dalam tahapan ini harus kita batasi, hak kita itu harus kita batasi gitu. Artinya bukan berarti kita tidak boleh silaturahim ya, tapi kita batasi. Contoh misalnya dari teman-teman partai politik peserta pemilu begitu ya, jadi harus kita batasi pertemuan-pertemuan di tempat tertentu itu kan tidak dibolehkan. Termasuk tadi pertanyaan Mbak Niswa, kita mendapatkan sesuatu pun baik bentuk uang maupun barang itu diatur, itulah kode etik gitu ya. Ya, jadi itu kode itu seperti itu. Berarti bukan hanya di jurnalistik aja yang ada kode etik gitu ya, tapi di KPU juga ada kode etik. Punya kode etik. Kode etik penyelenggara pemilu ini. Dan di atasnya yang mengawasi itu namanya DKPP, jadi Dewan Kehormatan penyelenggara pemilu. Jadi DKPP itu Dewan Kehormatan yang melihat kode etik gitu. Makanya kita hati-hati sekali Mbak, karena kode etik itu kan kita tidak tahu. Ya kita lagi makan gitu ya. Kemudian ada yang lihat Pak Her makan sama pengurus parpol X dan sebagainya. Itu nggak boleh gitu kan, kira-kira begitu. Kalau mengaca dulu ya, jadi pelanggaran itu tetap ada. Jadi misalnya terakhir itu di pemilihan bupati di tahun 2020 itu sempat ada, tapi ternyata nggak ngerti nih gitu kan penyelenggara. Jadi teman PPS itu mengantarkan keluarganya gitu, kira-kira begitu. Mengantarkan keluarga ke salah satu tim ses gitu. Iya. Kemudian bawa-bawa amplop, kira-kira begitu. Dia hanya mengantar bukan membagi-bagikan. Itu udah selesai sih, sudah waktu itu ditangani Bawaslu dan sebagainya, dan kita panggil dan kita klarifikasi dan sebagainya. Nah itu bagian dari itu. Jadi tadi yang saya sampaikan banyak hal ya yang diatur itu, termasuk tadi
kita tidak boleh menerima dalam bentuk apapun, mengantar atau apapun lah bentuknya yang kita tahu maupun tidak tahu tentang hal itu kita sudah dianggap kemudian menyalahi kode etik gitu, kira-kira begitu. Jadi kalau pertanyaan Mbak Niswa tadi tentang badan ad hoc pernah ada, tapi itu sudah kasusnya sudah selesai dalam artian karena mereka yang mengawasi itu Bawaslu begitu, dengan bukti-bukti kita panggil, kita klarifikasi gitu kan, kemudian kita ingatkan dan kita ada pemberhentian, kira-kira begitu. Jadi harus berhati-hati banget. Betul ini, Pak, ya? Ya, termasuk kita, termasuk KPU-nya. KPU-nya itu kita berlima di tingkat kabupaten kota maupun di provinsi sama. Jadi makanya hati-hati sekali lah gitu. Ya teman-teman di luar sana ini kalau mau daftar jadi badan ad hoc ini harus berhati-hati. Ini harus ada tanda tangan kontrak juga atau apakah kan itu? Nanti ada tanggapan masyarakat. Jadi kalau diumumkan, kalau tingkatnya KPU biasanya ada tanggapan masyarakat, kita umumkan. Ada nggak tanggapan masyarakat? Dibuktikan dengan yang melapor itu kalau baju calon gitu kan, dengan KTP, dengan formulir apa itu, nanti kita klarifikasi benar apa tidak. Jadi intinya setiap proses rekrutmen itu nanti ada proses pengumuman, pendaftaran, kemudian kita seleksi administrasi, bahkan nanti kita umumkan ada seleksi nama-nama itu kalau sudah nanti ada tanggapan masyarakat. Gitu. Berarti ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan-tahapannya. Gitu ya, yang itu belum masuk tahapan deh, saat ini belum. Ya, jadi saya sebagai divisi Sosdikli Parmas dan SDM dalam rangka rekrutmen itu saya mengajak warga khususnya Kabupaten Pekalongan gitu untuk mari berbondong-bondong mendaftarkan diri menjadi badan ad hoc penyelenggara di tingkat kecamatan, di tingkat desa maupun di tingkat TPS nanti. Apa yang bisa mendorong? Ya banyak hal tentunya. Satu, bagian dari passion atau kesenangan warga masyarakat monggo. Jadi pemilu itu kan bagian dari mengabdi kepada masyarakat, kepada negara ini. Nah kemudian dalam mengabdi itu kalau senang itu dibayari kira-kira begitu, atau diberi honor gitu kan. Dan itu menjadi kesenangan tersendiri kalau kemudian kesenangan dalam artian kita mengabdi ke negara, kemudian kita suka senang gitu kan, tapi dibayari, diberi honor. Jadi hobi yang dibayari kira-kira begitu. Ada kenapa? Ada. Jadi kan tentunya gini ya. Jadi setiap penyelenggara itu tentu dia menjalankan tugas. Kemudian dia melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kemudian tentunya ada reward. Ya, reward itu salah satunya adalah dalam bentuk honor tadi, kalau bahasa agak itu honor gitu. Kira-kira begitu. Kira-kira nominalnya berapa, Pak? Ya ini menarik memang, ini motivasi orang berbeda-beda ya. Kan begitu. Cuma kalau saya pribadi adalah tidak melihat itu gitu sampai saya menjadi KPU. Nantinya otomatis akan meningkat sendiri. Tetapi untuk ini kan diatur dalam aturan. Itu insya Allah nanti minimal kalau di pemberitaan itu kan KPPS ya, pemilu itu kan anggarannya dari pusat APBN. Itu kan diusulkan 3 kali untuk KPPS-nya. Nah nanti di tingkat desa, kemudian di tingkat kecamatan menyesuaikan. Saya nggak bisa bilang nominalnya gitu ya, tapi minimal ya UMK atau UML lah, kira-kira begitu. Kalau jadi usulan itu kan ditampung, nanti itu sudah direkom, kemudian itu usulannya kan 3 kali untuk tingkat KPPS, tingkat di TPS 3 kali. Jadi kalau nominalnya tadinya dulu 5, misalnya 3 kali kan bisa 1.500, kira-kira begitu. Nah, kira-kira nanti seperti itu dan seterusnya menyesuaikan sampai tingkat kecamatan. Kira-kira. Mudah-mudahan ini menjadi bagian yang mendorong. Salah satu saja sebenarnya. Salah satunya itu, yang salah duanya juga bisa punya pengalaman, punya teman, punya relasi dan sebagainya. Kira-kira begitu. Oke, nah jadi badan ad hoc itu intinya ya teman-teman penyelenggara pemilu dan ataupun pemilihan di tingkat
kecamatan gitu ya Pak ya, dan itu desa, dan desa dan di tingkat TPS nanti. Nah, ini bagi teman-teman yang tertarik nih, tadi kan udah dijelaskan juga nanti bakal ada syarat-syaratnya dan juga ya yang lebih menarik lagi ada cuannya gitu kan, pasti teman-teman ini ada ribetnya gitu. Jadi teman-teman silakan dipersiapkan nanti ya untuk pemilu dan pemilihan serentak 2024 gitu ya Pak ya. Betul. Ada yang ingin disampaikan lagi Pak mungkin? Pesan atau apa gitu? Yang pertama bahwa itu menarik untuk pemirsa atau teman-teman semua yang mendengarkan atau melihat podcast ini, bahwa penting badan ad hoc itu kemudian masyarakat bisa mendaftar ya, nanti mendaftar kalau ingin tapi nggak daftar ya nggak, itu kan, jadi daftar dulu. Nah kapan? Insya Allah nanti antara bulan Oktober November ya, di tahun ini 2022 ini nanti akan kita buka pendaftaran gitu dan sebagainya. Yang kedua, ini bagian dari partisipasi aktif masyarakat untuk ikut serta dalam pemilihan di 2024 nanti, karena ini sudah masuk tahapan pemilu 2024. Saya kira itu. Oke, jadi bagi teman-teman ya siapkan diri ya untuk mendaftar. Jadi 2000 akhir tahun ya Pak ya? Ya, insya Allah nanti akhir tahun ya. Nanti tetap akan kita sampaikan ke masyarakat. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ini pembahasannya udah cukup ya Pak? Cukup sampai di sini dulu. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.